Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai arsip beruntun. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah perbandingan media penyimpanan data pada memori sekunder versus memori utama. Pada umumnya, ketika kita membuat program dan menyimpan datanya pada sebuah variabel, itu akan disimpan di memori utama atau RAM. Sehingga ketika kita keluar dari program tersebut dan kita menjalankannya kembali, datanya akan hilang. Agar datanya tidak hilang, kita harus menyimpan datanya pada memori sekunder. Penyimpanan data pada memori sekunder dapat kita lakukan dengan menggunakan arsip beruntun. Terminologi yang harus kita ketahui adalah mengenai arsip atau file, yang merupakan informasi yang tersimpan dalam memori sekunder. Dan yang berikutnya adalah rekaman atau record, yaitu informasi yang direkam di dalam arsip. Kita akan mulai dari record atau rekaman. Rekaman atau record adalah data dari suatu tipe data terstruktur atau bentukan yang terdiri dari beberapa elemen atau field. Setiap field menggambarkan informasi tertentu. Tipe data dari setiap field sudah dikenal, baik itu tipe data dasar maupun tipe data bentukan lainnya. Berikut merupakan contoh rekaman atau record. Misalkan kita punya data mahasiswa pada suatu mata kuliah yang terdiri dari nomor induk, nama, dan nilai. Contohnya yaitu misalkan kita punya nomor induknya 135010019 dengan nama Andik dan nilainya 5. Baris ini merupakan sebuah rekaman. Kalau kita lihat pada contohnya berarti ada 3 buah rekaman. Kemudian kita ke arsip beruntun. Arsip beruntun atau sequential file adalah sebuah file yang berisi kumpulan rekaman dengan kolom-kolom data sesuai dengan kebutuhan. Dalam sebuah arsip beruntun, nama-nama kolom tidak ikut disimpan di dalam file, sehingga di dalam file hanya berisi kumpulan-kumpulan rekamannya saja. Berikut contoh dari arsip beruntunnya, yang di dalamnya terdiri dari rekaman-rekaman. Di sini tertulis bahwa rekaman nomor 1 adalah 135010019 Andik dengan nilai A, dan berikutnya sampai di sini ada X sebanyak 7 kali, spasi X sebanyak 3 kali, spasi X. Ini merupakan dummy atau penanda akhir dari sebuah arsip beruntun. Pada sebuah file ada yang disebut dengan end of file atau EOF, yang merupakan akhir dari sebuah file. Dalam teori sebuah arsip beruntun, perlu adanya sebuah rekaman sebagai tanda bahwa pembacaan rekaman pada arsip beruntun telah sampai pada rekaman akhir file. Misalnya seperti tadi, kita menggunakan X sebanyak 7 kali, spasi X sebanyak 3 kali, spasi X untuk rekaman yang berisi nomor induk, nama, dan nilai, di mana nilai nomor induk adalah X sebanyak 7 kali, isi dari nama adalah X sebanyak 3 kali, dan isi dari nilai adalah X. Itu merupakan penanda dari akhir sebuah file. Harus ada sebuah tanda pembatas antara nilai dan antar rekaman. Pada contoh di atas, pembatas antar nilai adalah spasi, dan pembatas antar rekaman adalah new line. Jika pembacaan arsip beruntun telah sampai pada rekaman tanda akhir ini, maka pembacaan rekaman telah mencapai akhir file. Berikut merupakan operasi pada arsip beruntun. Arsip beruntun atau sequential file pada dasarnya adalah sebuah file yang dapat ditulisi untuk menyimpan data. Oleh karena itu, maka operasi yang digunakan pada arsip beruntun pada dasarnya adalah operasi yang dilakukan terhadap file, yaitu contohnya menulisi file dan membaca file. Hanya saja membutuhkan beberapa perlakuan khusus atau menggunakan fungsi atau juga prosedur standar lain dari pustaka bahasa pemrograman masing-masing. Di antaranya, operasi pada arsip beruntun adalah membuat arsip beruntun, membaca arsip beruntun, menyalin arsip beruntun, dan menggabungkan arsip beruntun atau merging.
Kita akan membahas bagian pertama, yaitu membuat arsip beruntun. Membuat arsip beruntun atau menuliskan rekaman yang ingin ditulis. Sebuah arsip beruntun yang tidak kosong harus berisi satu atau lebih rekaman yang memiliki tipe nilai sama. Kemudian, kita menulis rekaman dummy sebagai akhir pembacaan rekaman. Jika sebuah arsip beruntun dianggap sebagai arsip kosong, maka minimal ada satu buah rekaman dummy sebagai tanda akhir rekaman pada arsip beruntun. Tapi, jika arsip beruntun yang dibuat bukan arsip kosong, maka rekaman dummy sebagai akhir rekaman harus ditulis pada file di akhir data rekaman yang lain. Berikut pseudocode dari membuat file beruntun. Yang pertama adalah kita akan deklarasikan dulu struktur tipe rekamannya. Di sini namanya adalah nilai matkul yang terdiri dari name, nama, nilai. Kemudian ada variabel rekaman, kemudian ada juga variabel yang akan mengacu pada file, dan membuka file dengan kode akses penulisan. Kode akses penulisan untuk membuka file adalah open. Kita akan membuka open dengan nama arsip matkul.dat. Bisa juga tipenya adalah txt. Langkah selanjutnya adalah menuliskan ke layar untuk menuliskan rekaman satu persatu. Langkah berikutnya adalah membaca nilai rekaman pertama sebagai inisialisasi dari perulangan memasukkan rekaman. Kemudian kita akan membuat proses perulangan untuk memasukkan rekaman satu persatu dan menuliskannya ke file sampai ditemui rekaman dummy. Jadi kita akan lakukan proses penulisan rekaman itu while atau selama rekaman NIM-nya tidak sama dengan X 7 kali atau ini dummy-nya dari NIM. Maka kita akan lakukan memasukkan nama, nilai, dan NIM. Dan kemudian kita akan tambahkan perintah write untuk menuliskan ke dalam sequential file kita. Kemudian berikutnya adalah menuliskan rekaman dummy sebagai tanda akhir dari file rekaman. Di sini perintahnya adalah write. Setelah kita tuliskan, maka kita bisa menutup file rekaman tersebut, yaitu dengan close arsip matkul. Bagian kedua yaitu membaca arsip beruntun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca arsip beruntun. Yang pertama, ada kemungkinan sebuah arsip beruntun tidak berisi rekaman data dan hanya berisi rekaman dummy sebagai tanda akhir. Maka arsip beruntun dianggap sebagai arsip kosong dan tidak memerlukan lagi proses pembacaan. Contohnya adalah ini di dalam filenya itu hanya ada rekaman dummy saja yang ditandai dengan adanya X 7 kali, spasi X 3 kali, dan spasi X. Namun kemungkinan yang kedua yaitu arsipnya berisi rekaman sehingga diperlukan proses untuk membaca arsip beruntun sampai rekaman yang terakhir. Ini adalah contohnya. Jadi sebelum ada dummy-nya, ada rekaman-rekaman yang lain. Ada beberapa jenis pembacaan arsip beruntun. Yang pertama, pembacaan arsip beruntun tanpa proses pencarian. Dan yang kedua, pembacaan arsip beruntun dengan pencarian. Kita mulai dari membaca arsip beruntun tanpa proses pencarian. Berikut adalah algoritma untuk membaca sebuah arsip beruntun yang berisi rekaman nilai mata kuliah yang terdiri dari elemen nomor induk, nama, dan nilai mata kuliah yang telah dibuat. Berikut adalah pseudocode-nya untuk arsip beruntun tanpa proses pencarian. Di sini kita deklarasikan dulu struktur tipe rekamannya, yaitu nilai matkul dengan elemen NIM, nama, dan nilai. Kemudian kita memiliki variabel rekaman dan mempunyai variabel yang akan mengacu pada file, dan kemudian kita lakukan pembukaan file dengan kode akses penulisannya yaitu open. Yang di open adalah arsip matkul.dat. Langkah berikutnya adalah menuliskan ke layar untuk menampilkan rekaman satu persatu. Kemudian kita akan baca nilai rekaman pertama dari file yaitu dengan keyword read.
read arsip matkul yang akan dimasukkan ke dalam rekaman NIM, rekaman nama, dan rekaman nilai. Kemudian kita akan membuat penanganan jika arsip beruntun merupakan arsip kosong. Ciri dari arsip beruntun adalah arsip kosong, yaitu jika rekaman NIM-nya merupakan dummy atau sama dengan X 7 kali. Kemudian kita tampilkan di layar arsipnya kosong. Tetapi jika tidak, maka kita akan membuat proses perulangan untuk membaca rekaman satu persatu dan menampilkan ke layar sampai ditemui rekaman dummy, yang artinya kita sudah pada akhir dari file tersebut. Langkah berikutnya adalah kita tutup filenya dengan keyword close arsip matkul. Nah, bagaimana dengan membaca arsip beruntun dengan proses pencarian? Berikut adalah sebuah algoritma untuk membaca sebuah arsip beruntun yang berisi rekaman nilai mata kuliah yang terdiri dari nomor induk, nama, dan nilai mata kuliah yang telah dibuat sebelumnya dengan pencarian berdasarkan nomor induk. Berikut merupakan pseudocode-nya untuk membaca arsip beruntun dengan proses pencarian. Yang pertama, sama seperti membaca arsip beruntun tanpa proses pencarian, kita lakukan pendeklarasian dulu struktur tipe rekamannya, yaitu di sini adalah nilai matkul dengan elemennya NIM, nama, dan nilai. Kemudian kita punya variabel rekaman, variabel yang akan mengacu pada file. Kemudian kita juga lakukan pembukaan file dengan kode akses penulisan. Di sini kita lakukan open juga pada arsip matkul.dat. Tanda R di sini artinya untuk meread atau membaca. Langkah berikutnya adalah mendeklarasikan variabel string yang menyimpan kata yang dicari dan menuliskan ke layar untuk memasukkan kata kunci nama yang akan dicari. Pada proses ini, user akan diminta untuk memasukkan nomor induk yang akan dicari. Langkah berikutnya adalah membaca nilai rekaman pertama dari file, yaitu dengan keyword read. Langkah berikutnya adalah membuat penanganan jika arsip beruntun merupakan arsip kosong. Untuk mengecek apakah arsip beruntunnya itu kosong, kita akan cek dari record rekaman.nim-nya apakah merupakan dummy. Jika dummy, di sini artinya ada X 7 kali, dan artinya kita bisa mengoutputkan bahwa arsipnya kosong. Sedangkan jika kata kunci yang dimasukkan oleh user adalah berupa X sebanyak 7 kali, yang artinya dummy, maka kita outputkan tidak ditemukan. Karena rekaman ini sebenarnya hanya sebagai penambah, maka rekaman dengan nomor induk X sebanyak 7 kali dianggap tidak ada. Selain itu, maka kita akan membuat proses perulangan untuk membaca rekaman satu persatu dan mencari nama yang dicari sampai ditemukan rekaman dummy atau rekaman nama yang dicari telah ditemukan. Maka di sini akan ada while selama rekaman NIM-nya bukan sama dengan dummy, kita akan mencocokkan satu persatu apakah rekaman NIM-nya itu tidak sama dengan yang dicari. Kalau tidak sama dengan, maka dia akan terus melakukan proses pembacaan. Tapi kalau rekaman NIM-nya sudah sama dengan kata yang dicari, maka kita lakukan output hasil pencariannya, yaitu NIM, nama, dan nilainya. Jika tidak, maka hasilnya adalah tidak ditemukan. Setelah proses pencarian ini, kita lakukan tutup file, yaitu menggunakan keyword close arsip matkul. Sekian untuk arsip beruntun bagian 1. Materi selanjutnya kita akan lanjutkan operasi pada arsip beruntun bagian menyalin dan menggabungkan arsip. Terima kasih.